Ngapain nih ya? Sambil nunggu pembeli nih. Belajar saham dulu kali ya. Kemarin Dede ngasih tahu tuh di YouTube. Apa ya namanya? Mirai Asset. Ah, ini dia nih. Apa nih, nonton apa dulu nih? Oh, ini nih cuan. Wih, ngapain tuh? Lagi belajar nih, kan kemarin suruh belajar. Sibuk. Oh. Ini YouTube-nya Mirai Asset ini benar? Iya, Oke. benar. Ini lagi mau nonton yang mana dulu nih? Bebas apa aja. Ini ada cuan bagus, nih. Bagus semua di sana. Iya benar, cuan metode Ken Slim Asri nih. Ini bagus kali ya? Bagus, belajar. nonton aja. Gimana nih Udah kerjaan? jadi buka akun belum? Belum sempet. Kan namanya pedagang sambil bikin nih. Iya kan kemarin udah dibilangin. Iya sih. Kalaupun sibuk di Mirai Asset itu di M-Stock itu ada Maya. Nah A-nya jadi nggak perlu pantengin candle tiap hari tuh, nggak perlu lagi karena Maya akan bantuin. Oke, nggak pusing tuh ya sambil Nggak bikin nih. pusing. Oh, tinggal diem, dijalanin sama si apa namanya? Maya. Maya. Oke, Nah. oke. Udah belajar? Udah baru cek apa aja nih? Instagramnya Mirai Asset. Instagram. Iya, nongol juga tuh di Instagram. Iya dong. Ini baru YouTube nih. YouTube. Bener, YouTube-nya Vima juga udah banyak buka nih. belum? Vima nih, baru buka nih tadi nih. Benar. Benar ini Oh kan? iya benar. Iya. Sama Oke, satu lagi oke. kita ada TikTok juga. TikTok ya? TikTok. Oke, ntar saya lihat deh. Katanya pinter. ganteng-ganteng sama cantik-cantik misalnya. Iya benar. Oke, Udah oke. pinter dong sekarang. Dikit lah, dikit. Boleh saya uji dong. Boleh banget. Aduh, udah ngasih ujian aja nih. Nah, nih, Apa tuh? itu. Nah, produk itu sahamnya apa? Ini. Ya. Ini BBCA ini. Enggak dong. Bukan. Bukan, bentar. Oh, ingat. ITMG. Enggak. Bukan. ITMG mah yang itu. Oh, ini ya Kemarin. ITMG. Oke, bentar. Indomie. ICBP. ICBP. Oke, benar. Apalagi nih, Apalagi? Apalagi? Apalagi ya? Kayaknya itu aja deh. Ntar kita tanya dulu deh. Benar. Karena ada temen saya juga nih. Ada hari lagi? ini datang lagi. Gila. Tapi bukan yang kemarin. Oke. Ada yang baru lagi. Baru lagi. Nggak kalah jago juga. Nggak kalah pintar juga. Benar. Tapi belum datang. Iya, Ntar lagi sambil mungkin. nunggu nih. Iya. Mau gorengan, air putih apa nih? Air putih dulu. Air putih dulu, silakan. Ntar gorengannya ntar aja. Oke. Nah, ini apa nih nama emitennya? Ini udah nggak ada sekarang. Oke. Kebetulan udah Oke. nggak ada. Udah nggak Tapi ada dulu ya? dia ada. Oh, oke. Ilmu baru, bener. Nggak tahu nih, teman saya lama banget nih. Lagi macet. Kan Macet. sahur banyak orang Iya, cari. apalagi kita kan di Sahur. SCBD nih Bener, wartegnya kan. Keren banget nih. Parah. Lantai 50. Mungkin teman saya lagi naik tangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Nah, nih. ini. Subhanallah. Mau ikut sahur juga dong. Akhirnya, selamat datang. Namanya Mbak Asri. Mbak Asri. Ada sahamnya juga. Ada ya? Iya, ada sahamnya juga. Tapi yang jelas bukan yang punya. Oke. Maaf saya duduk Tapi lagi punya ya. sahamnya enggak? Iya, enggak sih. Enggak ya. Beli yang lain Asri ya? dong. Oke. Iya. Gimana Mbak Asri, dari mana tadi nih? Oh tadi dari rumah janjian sama Deden mau sahur bareng, ceritanya gitu. Macet nggak Mbak tadi? Enggak sih. Enggak ya. Tapi naik tangganya lumayan ya? Ya. Ini lantai 50 Cuma soalnya. masih ngantuk-ngantuk gitu lah ya. Ngantuk. Ya, sahur nggak apa-apa, ibadah. Makanya cari teman ngobrolnya biar Biar nggak melek. ngantuk. Nah, nanti sambil pesan kopi. Silakan mau ambil Boleh dulu. deh kopi hitam tapi nggak pakai gula. Kopi hitam ya, Iya. nggak pakai gula. Mas Deden sekalian. Boleh kopi juga. Kopi juga, oke. Sambil bikinin ya. Iya. Silakan, Hari ini Deden yang traktir kan ya? Wah, ya ambil aja Mbak. Ambil aja semuanya. Soalnya hari ini saya cuan. Cuman apa Den? Ada deh tadi saham saya BBCA. Naik hari ini alhamdulillah. Lah bukannya turun Den? Enggak, kata siapa turun? Kan saya punya. Portofolionya yang turun. Tapi kan hari ini lumayan. Kemarin lumayan. Kita janjian sama Pak Ilham juga ya? Iya, tapi dia belum datang nih. Kayaknya macet. Soalnya Pak Ilham kan jauh. Tahu sendiri kan, Mbak. Jalanan sini ini kan lagi rush hour. Iya sih. Jam 4 subuh. Waalaikumsalam. Baru juga diomong ini udah Pak dateng. Ustadz? Pak Ustadz nanti sesi 3. Nanti ya. Pak Ilham. Apa kabar Pak Ilham? Baru juga diomongin. Iya, maaf lagi ngaduk kopi. Silakan, sekalian silakan. nanti kalau gitu. Sekalian boleh deh. Apa nih Pak Ilham nih? Kopi hitam. Kopi hitam siap. Siap. Sambil diambil. Silakan. Iya, tadi ternyata liftnya transit ya. Oh iya. Namanya juga Jaksel ah. Pak Ilham bawa laptop nih. Ada apa nih? Bahaya nih kayaknya. Serem nih, serem. Sambil sahur, sambil belajar. Katanya sih mau kasih bisikan saham yang bakal naik. Gitu. Pak Ilham. Nanti Kebetulan kita cek. ini ada teman saya. Oke. Dia ini baru mau belajar investasi.
Tapi belum install, dia belum buka akun dan belum install M-Stock. Mungkin Mbak Asri mau ajak dia buka. Berarti udah ketemu orang yang tepat. Hei, Apaan tuh? ini. Bisa ya? Jadi nggak mau buka akun? Mau, jadi Iya. ngaduk dulu boleh? Takut tumpah ini. Nanti kalau jadi buka akun saya bayar kopinya 2 kali lipat. Wah, siap. Sebentar lagi jadi nih. Pak Ilham mau pesan sesuatu nggak? Makan? Ayo sekalian. Iya, sekalian aja. Boleh. Kita Indomie kali ya. Indomie? Boleh. Boleh. Saya mau mie Indomie goreng. Indomie goreng, Mas Tri? Saya kari ayam aja. Pak Ilham? Indomie goreng. Indomie goreng 2, kari ayam 1, siap. Jangan pakai kuah ya. Wah, nggak bisa, harus kuah. Siap. Indomie goreng. Pakai telur nggak nih? Pakai telur. Berapa? Boleh. 1. Mau kopi nggak Pak? Tadi kita udah pesan kopi. Udah Oh, iya. diadukin. Pakai telur? Oke, nggak usah. Mas Didin? Pakai telur. Pakai telur, oke siap. Saya bikinin dulu ya, A. Iya, makasih ya. Pak Ilham, cicipi dulu aja. Ya, siap. Enak ini. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan dan mereka yang memang peduli masa depan. Mereka yang hidup untuk hari ini dan mereka yang membangun masa tua sedari muda. Mereka yang pusing karena efek inflasi dan mereka yang santai berinvestasi. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi. Baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang. Gimana nih Mbak Asri? Kondisi sekarang? Duh, Waktunya? gue juga pusing sih Den. Makanya kita panggil Pak Ilham nih, Iya, mau konsultasi nih makanya Pak. Gitu. kita- Indomie banyak datang, ahlinya. mie-nya datang. Pas banget ya. Sebentar. Punya saya kari Pak ayam. Ilham, maaf, silakan. Di sini aja ya. Itu Mbak Asri deh kayaknya. Mbak Astri, Kuah. banyak grogi banyak nih yang ya. pesen sampai lupa. Iya, oke, Silakan. thank you. Silakan. Terima kasih. Ditunggu sebentar minumnya. Silakan dimakan. Makanya makan Indomie ya Mbak, sahurnya. Soalnya foto lagi merah. Lagi merah ya. Iya. Masih lama Den gajian. Iya lagi. Pak Ilham gimana Pak Ilham? Dia, kita mau belajar apa nih? Pak Ilham ada apa nih sekarang? Mungkin ada beberapa yang bisa nanti diperhatikan ya. Saham-sahamnya untuk hari esok ataupun sampai dengan minggu depan. Oke. Ya. Nah, Pak Ilham kan area manager nih. Jadi Pak Ilham ini area manager. Oke. Jadi dia mimpin suatu area gitu, regional gitu. Jadi banyak bawahannya. Masuk saya. Tradingnya jago banget. Siap. Nanti Pernah saya belajar cuan ya. berapa Pak Ilham? 4.000 berapa gitu? 4.200%. 4.000 rupiah. Bukan. Lama. 4.200%. Subhanallah. Kalau- Bos. Kalau misalnya nih, investasi 1 juta, 4.000%. Tuh, Berapa tuh? berapa tuh? 400 juta kali Nolnya ya? banyak intinya. Bisa bikin warkop lagi, A. Itu apa tipsnya itu Pak Ilham? Tipsnya disiplin. Disiplin. Oke. Disiplin, Disiplin, sabar, sabar, jangan greedy, jangan greedy. harus punya trading plan. Harusnya trading plan, tapi jangan greedy, dia bisa 4.000%. Iya. Gokil sih. Gokil. Iya, keren. Nanti tutorialnya, Pak. Boleh. Sambil makan mau kerupuk nih, biar nggak nganggur kerupuk saya. Mau kerupuk. Boleh. Oke, 3 mau ya? Boleh. Bentar. Silakan dilanjut lagi. Yuk makan. Iya, makan Pak Ilham. Nah, sambil makan nih Pak Ilham. Pak Ilham kan area manager nih. Ya. Di pasar modal ini, khususnya di saham kan banyak tipe-tipe trader, tipe-tipe investor, nah gitu. Sepengalaman Pak Ilham, kayak apa aja sih tipe-tipe trader ini yang ada gitu? Oke, sebenarnya ada beberapa ya. Salah satunya itu ya kalau di trader ini kan ada yang agresif gitu. Ada juga trader yang trader FOMO gitu ya. Nah, itu saya itu. Lagi naik, saya beli. Iya. Turun, jual. Bagus itu, cepet ngabisin duit. Makasih. Terus apa lagi Pak Ilham? Nah, dari hal-hal tersebut juga ya selain trader juga sebenarnya ada juga investor ya. Ya, investor juga ada investor jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah,
Kenapa sih dibilang ada namanya investor jangka pendek? Karena contoh hal kecil ya, ketika kita beli pagi jual sore juga sebenarnya itu investor. Ya, tapi investor jam-jaman. Jam-jam. Itu lebih ke trader sih. Iya, bisa dibilang seperti Iya, itu. investor jangka pendek. Jangka pendek, benar. Tapi trader sama investor jangka panjang tuh ada perbedaan karakter nggak sih Pak Ilham? Pastinya ada. Ada ya? Ada. Kayak apa aja tuh biasanya? Ya, paling utama adalah investor jangka panjang pastinya punya kesabaran yang lebih besar. Saya itu. Tapi bukan sabar nungguin saham yang lagi turun ya. Tapi kita nungguin sabar saham yang lagi growth untuk naik. Oke. Pak Ilham sendiri, Ya. tipenya seperti apa? Saya sendiri sekarang lebih sering trading dibandingin investnya. Kalau dulu memang lebih banyak investnya, gitu. Perbedaannya karena kan saya masih bekerja. Dulu lebih sering edukasinya itu dilakukan di hari libur, Sabtu Minggu. Ya, makanya saya saham itu selalu lebih banyak bobotnya invest. Tradingnya ada tapi presentasinya kecil. Oh gitu. Berarti Tapi- lebih banyak invest, tapi trading tetap ada. Tetap ada tapi kecil porsinya. Oh, gitu. Tapi sekarang kebalikannya. Sekarang kebalikannya. Kebalikannya, karena saya lebih sering sekarang edukasinya pada jam kerja atau pada saat market buka, jadi kita bikin sesi live trading. Oh, Nah, live trading. makanya saya berubah, jadi tradingnya lebih banyak, investnya jadi lebih sedikit. Oh gitu. Gimana kondisi trading sekarang Pak Ilham? Alhamdulillah masih baik sebenarnya. Masa? Sebenarnya ya. Iya. Kalau kita berdarah ya dari Kita mah. Untung belum nyoba. Tapi harus belajar sih ya. Harus belajar. Siap. Pak Ilham nanti nomor HP ya? Oh iya boleh. Nah, apa tuh Pak Ilham? Perbedaan karakter antara investor sama trader? Nah, ya tadi yang paling terlihat jelas sebenarnya itu kesabaran sama disiplin. Sabar sama disiplin. Ya betul sekali, karena kalau kita investor jangka panjang, satu ya memang kita harus disiplin. Disiplin dari apa sih? Trading plan-nya harus disiapkan di awal. Terus kenapa kita butuh sabar? Ya karena tadi banyak orang niatnya saya mau invest 2 tahun, mau cari cuan 200%, baru beli pagi, sorenya tutup minus 2%, udah tepok jidat. Panik, Ya, panik. udah panik, Astaga. udah cek Telegram, WhatsApp kiri kanan. Ya. Benar. Kurang nonton YouTube-nya Mirai itu. Kaca. Sambil makan Pak Ilham. Nanya Oh, iya, ke Mbak iya. Sri dulu kali ya? Iya boleh. Biasanya Bakso ini kalau- nggak kalah keren loh. Kelihatan banget dari look-nya ini keren parah. Biasanya nih Mbak Sri nih kalau karakter trader sama investor nih, itu yang paling sering dapat profit, paling sukses tuh karakter yang kayak gimana sih? Jadi kalau trader sama investor ya sama-sama ada tantangannya sebenarnya kayak gitu. Mana yang paling cuan ya semuanya cuan kayak gitu. Tapi kan juga ada faktor-faktor resikonya sendiri juga ya kayak gitu. Tapi yang paling penting itu sebenarnya karakternya Oke. kayak gitu. Tadi yang udah Pak Ilham sebutin itu 2 poin penting tadi, disiplin sama sabar kayak gitu. Misalnya nih aku sama Pak Ilham mungkin punya level disiplin sama level yang kesabarannya beda gitu. Misalnya Pak Ilham lebih sabar, makanya dia bisa lebih invest gitu. Tapi misalnya saya nih lebih nggak sabaran, mungkin lebih cocoknya untuk jadi trader kayak gitu. Tapi kalau hanya masih bingung nih mau jadi trader atau invest, biasanya kita saranin untuk cek profil resiko ya Pak Ilham ya. Oh iya. Itu ngeceknya Gitu. gimana tuh? Cek dulu. Nah sekarang itu udah banyak banget website yang nyediain untuk kita cek profil risiko informasi gitu. baru nih. Jadi nanti ya pertama kali cek dulu profil risikonya. Biasanya ada 3 kategori. Yang pertama itu yang paling konservatif. Oke. Jadi misalnya takut nih sama risiko gitu. Jadi bisa juga masuk produk kita ya Pak Iya. Ilham ya. Reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap. Semuanya udah ada di Mire, ada di Navi ya Deden ya. Ada. Gitu. Di M-Stock juga ada. Iya benar. Yang kedua itu ada yang moderat gitu. Jadi dia yang nanggung nih yang di tengah-tengah ini gitu. Dia takut sama risiko, tapi juga dia mau yang aman gitu. Itu juga cocok. Misalnya beli saham blue chip ya Pak ya. Ya. Gitu. Saham blue chip tuh saham biru ya? Ya. Maaf teman saya. Masih baru, maaf ya benar-benar. Blue chip itu bisa dilihat aja market cap-nya dia masuk top apa enggak gitu. Biasanya juga lebih stabil. Jadi itu lebih cocok misalnya untuk AA yang baru belajar investasi saham Kayak saya gitu. itu. Oke. Dan yang tiga itu agresif. Baru tuh yang trader yang kayak Pak Ilham sebutin tadi Ya, gitu. 4.000% tuh ya. 4.000% gitu. Jadi ada karakternya tadi gitu. Jadi kayak misalnya profil risiko itu nanti menentukan nih produk mana yang kira-kira cocok
Tapi apapun profil risikonya, semua produknya itu ada di Mire. Gitu. Ada reksadana gitu. Tinggal dipilih aja mana yang cocok. Ada pasar uang, pendapatan tetap. Kalau mau obligasi yang dijamin sama undang-undang juga ada. Ada gitu. Itu pilih aja obligasi pemerintah. Dan itu banyak banget serinya kayak gitu. Atau mau yang agresif, saham. Ini ahlinya gitu. Nanti nomor jangan lupa Pak Ilham. Siap. Pengen 4.000% juga saya ini. Sekalian nomor sepatu nggak? Kalau 4.000 udah tutup ini warkopnya Pak. Iya, saya mending pulang kampung deh jadi trader aja saya. Kalau Mbak Asri sama Pak Ilham tipe yang risiko gimana? Gimana Pak? Agresif, super agresif. Kalau saya saat ini ya risk taker. Risk taker. Serem. Guru. Bos. Kalau Mbak Asri sendiri? Kalau saya kan karena memang kerjanya ketemu klien juga, ketemu investor, jadi banyak waktu di luar kayak gitu dan memang jarang banget nih mantauin market. Makanya sekarang itu ada Maya itu sangat ngebantuin banget. Bener sekali, saya juga pakai Maya Mbak. Makanya kita sering WhatsAppan Den ya, kayak gitu. Gimana Den? Kayak gitu Mayanya gitu. Makanya saya nanya stok picknya ke Mbak Asri. Yang tadi tuh ya Maya. Iya. Terus ya udah kasih ke Maya, ya udah tinggalin aja gitu. Jadi Maya yang di M-Stock ya, bukan Maya anaknya Pak RT. sempet ragu tadi itu siap M-Stock, Mirai Aset, Maya terbaik. Iya. Misalnya nih kayak kan dari pagi udah buka warung ya, nggak punya waktu buat ngelihat market. nggak tidur, pakai aja Maya gitu ya Den. Betul Gitu. sekali. Oke, mantap. Jadi tinggal fokus aja cari modalnya. Siap. Gitu. Saya gimana Mas Deden? Pak Ilham nih katanya mau ngasih stok pick. Ya. Iya. Boleh Pak Ilham? Siap. Boleh. Buat Jangan buat lupa lebaran nih. dicatat. Buat lebaran ya. Iya. Bentar lagi lebaran duit Nah, masih. tadi kalau Nyari ngobrolin THR nih, blue Pak. chip ya. Nah, ini saya kasih yang blue chip nih. Oke, yang pertama Telkom ya. Telkom. Telkom di sini kalau kita lihat jangka panjangnya ya, Telkom ini sudah melakukan penurunan cukup lumayan dalam ya, karena tertinggi dia di bulan 4 2022 itu 4.850. Saat ini harganya di 2.450. Jadi bisa dibilang hampir separohnya tuh sudah melakukan penurunan. Nah, jadi kalau kita yang pertama ingin invest di sebuah saham, ya carilah saham-saham yang udah melakukan penurunan ya minimal di 50%-an. Gitu. Salah satunya Telkom. Salah satunya Telkom. Saat ini kita menggunakan 3 indikator, ada OBV itu on balance volume, lalu ada juga MACD ya, moving average, convergent divergent, lalu ada stochastic. Nah, stochastic ini untuk melihat momentum. Jadi di mana ketika harganya lagi turun atau lagi naik, tiba-tiba dia kasih sideway harganya yang bergerak di tempat. Nah, lihatnya pakai stochastic. Nah, di sini stochasticnya kebetulan di tepatnya hari ini sudah menunjukkan ada tanda panah nih. Ada pantulan untuk Telkom. Oke. Banyak istilah aneh ya. Iya, baru buat saya. Iya. Ntar saya belajar lagi deh di YouTube tadi kayaknya. Makanya cek YouTube kita. Banyak betul. juga videonya Pak Ilham di YouTube Mira Aset. Pak Ilham ada juga di situ. Iya, ada. Bos. Siap. Apalagi Pak selain Telkom? Oke, itu yang pertama Telkom ya. Nah, di sini kita bisa lihat dulu untuk Telkom tadi ya, untuk trading plan-nya kita cari batas bawahnya, batas atasnya. Jadi kita tahu ketika kita proyeksi atau prediksinya ternyata tidak tepat, jadi kita harus punya batas stop loss-nya. Ya. Yang pertama untuk Telkom sendiri kita bisa pakai range terdekat aja nih ya, kurang lebih ada di 2.370. Ya, stop loss terdekatnya Telkom. Nah, untuk targetnya sendiri kita bisa pakai atau harga di 2.520 ya sampai dengan di 2.580 itu terdekatnya. Oke. Untuk Telkom. Tapi kalau memang kita mau lanjutin di swingin ya kita bisa langsung pakai full swing pertama itu di area 2.680 itu untuk Telkom. Mantap. Nah, itu prinsip tuh. Catat. Ntar kalau cuan bagi-bagi ya, kan saya belum daftar nih, besok saya daftar. Makanya daftar dulu. Siap. Kita masih di saham blue chip perbankan. Oke. Perbankan saya punya lagi. Wah, perbankan punya ya. Iya. Oke, nah Ini ini lagi merah. nah kebetulan plat merah nih. Oh, plat Kayak merah. gitu ya. Oke. Kita coba nih. Apa nih Pak Ilham? Mandiri? Iya lagi saya punya Mandiri. Saya belum. Iya.
Gimana? Nah, untuk Mandiri pun sama ya. Kalau untuk jangka panjangnya kita lihat, Mandiri itu di bulan 9 2024 itu 7.550. Saat ini harganya di 4.880. Oh, udah diskon. Udah diskon. Ya. Tuh. Jadi kalau kita mau invest minimal 1 bulan pun masih oke, ya karena harganya udah tergerus cukup lumayan. Nah, di sini kita pakai time frame daily yang terlihat ya sudah ada untuk teknikal rebound yang terjadi ya di saham BMRI ini. Nah, kita bisa gunakan untuk batas stop loss tadi, ingat ya, harus ada batas stop loss terdekat, yaitu di 4.700. Saat ini harganya 4.880. Ya, kita bisa gunakan itu yang pertama. Lalu targetnya yang harus kita tadi ya, untuk resistennya ketika tercapai biar kita tahu planningnya mau ngapain nih. Target terdekat itu ada di 5.025. Sedangkan kalau kita mau menggunakan area swing, kita bisa capai sampai dengan resisten di 5.225. Besok install and stop. Catat tuh saham-saham yang dari Pak Ilham Langsung tadi. buy. Langsung baik nggak Pak Ilham? Boleh. Boleh. Saya nggak berani bilang. Boleh, tapi tetap disclaimer ya. Siap. Dengan tadi batasan-batasan yang harus disiapkan. Benar. Kalau bingung kapan bayinya, mayain aja ya Mbak Asri. Bener. Aduh, kepikiran Maya mulu saya. Mantep banget Maya nih. Oke. Lagi Pak Ilham, apa lagi Pak Ilham? Nah yang berikutnya nih ada istilah gorengan. Gorengan. Aduh. Iya. Cocok Enak, nih tapi kayaknya. bikin batuk gitu ya. Iya. Namanya gorengan, nikmatin selagi hangat. Nah, jadi ada istilah juga di pasar modal untuk saham-saham gorengan atau triliner gitu. Nah, ini salah Pak Ilham satunya. suka gorengan ya? Suka. Bakwan apa mendoan Pak Ilham? Yang penting mengenyangkan. Nah, yang penting menyenangkan. Nah, ini bukan salah satu lagi ya, udah salah dua karena tadi udah dua, yang Benar, ketiga sekarang ya. setuju. Nah, ini juga sama. Ini ada sahamnya BDKR. BDKR. Oke. Nah, kalau untuk jangka panjang kebetulan BDKR dibandingin Telkom, dibandingin BMRI tadi, dia yang masih dibilang masih muda nih. Karena dia baru listing di market kita. Ya, itu tahun 2023. Ya, jadi kurang lebih baru 2 tahun. Nah, kalau kita lihat BDKR sendiri, harga tertingginya itu di 2024 bulan 10 harganya Rp1.000. Ya, Rp1.000. Saat ini harganya ada di Rp200. Jadi bukan melakukan penurunan 50% lagi, tapi sudah lebih. Nah, itu tadi ya kunci pertama ketika kita mau cari investment, saham-saham yang mau diinvest. Nah, kita balik ke daily ataupun weekly-nya. Di sini kita bisa lihat, ini saya perbesar ya. BDKR. Sahamnya sudah mulai ada pergerakan yang dimana 2 minggu terakhir sebenarnya harganya naik turun tapi sebenarnya itu nggak kemana-mana. Ya, karena di dalam dunia teknikal ini disebutnya adalah mother bar, inside bar ya. Inside bar. Nah, mother bar itu adalah yang dimana harga-harga setelahnya bergerak di dalam dia. Nah, contoh di sini kita bisa lihat nih tanggal 21 Februari. Sekarang sudah Maret nih. Jadi sudah hampir 1 bulan harganya bergerak di rentang yang sama. Nah, jadi kita mudahnya tinggal lihat aja harga mother bar-nya. Resistennya 234, harga sekarang 214. Supportnya ada di 193. Jadi selama harganya tidak keluar dari 193 masih oke. Udah bisa dibeli sekarang tuh Pak Ilham. Kalau kita untuk beli, kita cari harga base atau base. pivot point-nya. Itu di mana? Nah, kalau kita pakainya mother bar, kita tinggal lihat nih, harga tertingginya tadi 234, dikurangin harga terendah 193. Coba berapa? Aduh. Berapa tuh Pak? 41. Ya, 41 dibagi 2. 20 setengah. Ya, anggap 20 lah ya. Kita tambahin harga terendah. 193 tambah 2. Nah, jadi berapa? 5 juta. 50. Matematikanya nggak pakai sempoa nih. Tapi dia ngitung duit kenceng nih Pak Ilham. Kalian Jadi- biru merah-merah cepet. Kurang lebih 214. 214 kata Ya, saya. kurang lebih 214. 214. Pivot point atau harga base. Jadi kalau harga saat ini di bawah pivot point itu masih area negatif. Jangan dibeli dulu kalau belum Jangan punya. dibeli dulu Iya. justru. Tapi kalau sudah di atas 214 kita boleh beli. Dan batasan supportnya kita nggak perlu pakai 193. Tapi 214 itu kita gunakan sebagai batasan stop loss terdekat. Nah, kebetulan harga saat ini BDKR pas ada di 214. Jadi kita lihat hari esok. Kalau bergerak di atas itu buy. Bye. Di bawah itu
bye-bye. Menarik tuh. Kalau di atas harga itu buy. Kalau di Di bawah bawah itu Bye-bye. bye-bye. Oke. Oke, itu 3 saham ya. Sip, terima kasih Pak Ilham. Kembali lagi ke Mbak Asri nih. Kenapa tuh? Tadi kan Mbak Asri udah mention tuh ada trader. Awalnya sih maunya trader, tapi lama-lama jadi investor. Kebetulan saya sering. Awalnya niatnya trader Pak Ilham. Iya. Habis itu turun. Turun. Kayak, tunggu dulu deh, barangkali besok naik. Gitu. Jadi kayak tahu ya. Turun lagi, turun lagi. Ada turun dadakannya jadinya, investor Akhirnya dadakan. jadi investor gitu Mbak. Itu Mbak Asri sering nggak nemu kasus yang kayak gitu? Nih, contoh aja yang paling dekat. Ini yang di depan kita nih. Udah kebayang-bayang sama cuan. Biasanya ini trader yang agresif gitu. Kenapa? Karena biasanya trader agresif itu dia cenderung nggak sabaran atau pengen cepet-cepet cuan nih kayak gitu, tapi tanpa melalui prosesnya gitu. Makanya kalau di Mira Aset itu kita juga fokus sama namanya edukasi gitu. Kita itu ada namanya Mira Aset Academy juga. Jadi nanti AA meskipun lagi jaga warung nih bisa ikut kelas edukasinya secara online gitu. belajar di situ ya. Bener Jadi gitu. pentingnya edukasi sebelum kita mulai investasi. Benar gitu. Betul sekali. Jadinya nggak herding behavior alias ikut-ikutan gitu. Jadi meskipun tadi kayak Pak Ilham udah kasih tahu nih contoh sahamnya, tapi Pak Ilham menjelaskan juga kenapa pilih sahamnya. Nah itu bukan ikut-ikutan gitu. Tapi apapun yang Pak Ilham sampaikan tadi, biasanya kita selalu infoin bahwa segala keputusan investasinya itu tetap di tangan kita masing-masing gitu. Jadi kita nggak maksain ya Den ya. Iya, gitu. bukan Pak Ilham ngasih stock pick nih A, B, C, D. Terus tiba-tiba A Putra rugi. Nggak bisa marah-marah ke Pak Ilham. Nggak bisa marah-marah saya. Nggak bisa. Oke. Karena kembali lagi Makanya nih sebelum kejadian kita ingetin ya Iya. Den. Tanggung jawab pribadi ya. Iya, tetap tanggung kembali jawab keputusan pribadi. milik pribadi masing-masing. Betul sekali. Jadi gitu Den, biasanya nyobain dulu nih gitu. Temennya bilang, ayo trading, akhirnya nyobain trading, ternyata nggak cocok gitu. Nah, Jadi panik Menurut deh. Mbak Asri nih, seberapa penting sih psikologi itu dalam kita trading atau investasi? Nah kalau misalnya trading itu kan ada prinsip 3M nih, gitu. Yang Apa pertama tuh? mind, gitu. Main. Yang kedua itu metode. Metode, oke. Metode itu strategi Oke, gitu. betul. Yang kayak Pak Ilham jelasin tadi strategi. Itu strategi, oke. Nah yang ketiga itu money gitu. Money, duit. Money ini kita ngelola uangnya gimana gitu. Ada duit ya juga susah ngelolanya, nggak ada duit lebih susah lagi gitu. Benar. Apa yang mau dikelola ya? Duitnya aja nggak ada ya. Malah gorengan mulu ya. Iya, jadi tiga tadi apa? Main, Main, metode, method, sama money. money gitu. Nah kalau kita lihat yang tadi, orang mungkin mikirnya kayaknya metode nih paling susah, strateginya gimana gitu. Tapi yang paling susah menurutku sendiri yaitu mind. Jadi gimana kita ngelola emosi kita gitu. Kalau saya paling susah money sih Mbak. Belum ada soalnya. Sama-sama. Kayaknya yang nggak punya masalah money Pak Ilham sendiri. Wah ya. iya, kalau Pak Ilham sih nggak ada masalah. Gitu. Jadi mungkin kebanyakan trader pemula itu fokusnya sama yang Method. tadi metode sama money ya dan kayak kita kayak gitu. Tapi mengabaikan yang namanya main tadi kayak gitu. Contoh begitu marketnya turun, kita jadi panik nih, jual nih. Padahal tadi A-nya lagi belajar invest kayak gitu. Padahal udah tahu perusahaannya bagus, tapi begitu turun dikit, aduh nyari pembelaan ya, nyari sana sini, mana ya Pak Ilham ya, mana ya Deden gitu ya. Jual kali Den, jual kali gitu. Gitu. Giliran orang cuan ikut-ikutan. Iya, bener gitu. Tapi kalau saya mau investasi nih, tapi modalnya pinjem orang, boleh nggak sih kayak gitu? Mbak yang gini-gini harus diajarin nih Mbak Gimana Asri. dong? Makanya tadi udah ketemu orang yang tepat sih belajarnya Iya, gitu. terima kasih. Jadi kalau misalnya tadi A-nya mau mulai investasi kayak gitu ya, tapi dananya dari jual kompor tadi misalnya ya, atau jual iPad ini ya kita nggak saranin kayak gitu. Karena kan tadi balik ke prinsip nomor 3, money, jadi mengelola keuangannya kayak gitu. Bahkan sekelas trader Pak Ilham yang punya pengalaman pun, Pak Ilham tahu kayak gitu kapan Pak Ilham harus pakai pinjaman, kapan nggak pakai pinjaman kayak gitu. Karena juga biasanya di sekuritas udah ada pinjaman itu yang sifatnya kadang otomatis juga kayak gitu.
Berarti Jadi- uang dingin atau uang anggur ya? Iya. Iya. Jadi lebih baik memang kalau misalnya baru mulai, kira-kira mulainya itu berani hilang berapa Oke. gitu. Kita- Karena kalau misalnya kita uangnya loss ya dan ya kita nggak meratapi nasib gitu loh. Jadi nggak dijual nih kiosnya Iya, gitu. harta terakhir saya. Makanya penting banget pakai uang dingin. Bener gitu. Jangan pakai uang panas, apalagi uang pinjaman. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Udah harus kena kita minus di sahamnya, terus balikin pinjamannya kena bunga lagi. Iya, padahal bisa kabur. Nggak boleh. Aduh. Nggak boleh. Padahal Harus tadi- dihindari investasi dengan modal meminjam. Oke, siap. Tidak boleh. Berarti harus kerja keras Itu dulu kan nih. Pak Ilham Betul. sendiri tuh yang ngomong. Nggak Benar, boleh. Siap. Pak Ilham bilang gitu karena takut kita minjem Pak Ilham. 4.000% bos. Bos saya. Pak Ilham Gitu. kan pengalamannya Pak Ilham lah paling Ya. melalang melintang di sini. Nah, Pak Ilham lihat nggak ada karakteristik tertentu orang yang bisa sukses besar di pasar modal, baik itu trader atau investor, atau sebaliknya yang gagal total? Ada karakter tertentu nggak Pak Ilham? Disiplin. Disiplin, balik lagi ke disiplin. Paling utama karakter disiplin, mau dia trader mau dia investor. Ya kenapa? Karena contoh sebuah trader nih, dalam 1 hari atau 1 jam ketika dia ngeliat market, dia trading, scalping, jual beli, ada kalanya dia harus stop. Ya, sama seperti kita naik mobil. Iya. Walaupun di jalan tol kosong, apa kita selalu injek gas terus? Enggak. Enggak. Selalu ada ngeremnya. Nah, sama dengan trading. Kalau kita udah ngantuk di tol, nipir dulu. Betul. Nah, sama juga dengan trading. Jadi biar nggak ada over tradingnya. Nah, begitupun si investor. Nah, ada kalanya banyak di lapangan yang terjadi, tadinya udah profit, malah jadi balik minus. Karena apa? Nggak disiplin. Karena keluar rumus tuh. Siapa tahu kalau keluar rumus tuh. Udah nyampe padahal targetnya. Dia targetin 20%, udah sampai. Dia nggak jual, kayaknya besok naik lagi. Kayaknya. Iya. Oke. Jadi itu harus dihindari. Pak Ilham sendiri kan pernah nih 4.200%. Dan Pak Ilham juga punya komunitas, Ya, apa namanya Pak Ilham? komunitas santai profit. Wis, komunitas santai profit. Kayaknya harus join. Santai tapi Iya. tetap profit. Ih, saya mati. Nah, itu Pak Ilham gimana cara maintain komunitas itu kan udah lama dan solid banget. Iya. Saya perhatiin. Gimana cara maintain komunitas yang besar itu dan sama-sama dapetin profit hingga sekarang gitu Pak Ilham. Oke, pastinya saya selalu berbagi di sana. Bisa dikategorikan saya jarang sekali ngambil sahamnya duluan. Oh, gitu. Ya. Biasanya malah di komunitas tersebut mereka yang dapat harga sahamnya Cuan lebih murah dibandingin saya. Wih, baik banget. Jadi karena Boleh join nggak Pak Ilham? boleh. Beneran? Karena analisa itu nggak boleh yang namanya kita udah punya sahamnya. Karena banyak yang kayak gitu. Ya, karena nanti otak kanannya dibohongin sama otak kiri tuh. Maunya bener terus analisanya. Oh, gitu. Udah mau ini belum? Udah mau join belum? Iya, lewat Mbak Astri kali ya? Iya, Masih boleh. sahur, besok ya Mbak Astri. Nomornya Iya. gimana? Besok pagi saya chat ya. buat Ntar daftar. buka akun M-Stock, daftar Rimba Asri, Siap. join komunitas Pak Ilham. Siap. Wah, Tapi 80% itu. tapi trading itu tanggung jawab sendiri. Betul sekali. Dibantu Maya tadi ya. Iya, kalau sibuk A-nya dibantu Maya Sibuk aja. ngaduk kopi mulu Dan ingat tadi paling utama, uangnya jangan uang pinjaman. Benar, uangnya jangan uang pinjaman. Takutnya besok ini kedai tutup. Iya benar. Yang punya lagi fokus trading. Iya, ini sewanya mahal banget Mbak Sri. Mahal. Sebulan berapa? Nih, lihat nih di SCBD Di kita. belakangnya nih, lantai 50. Sambil makan. Nah, habis ini ada lagi satu teman saya lagi nih. Ada lagi temen. Ada lagi. Banyak juga temenaan. Banyak. Siap. Kemarin kan udah ketemu. Oh, yang kemarin? Yang kemarin. Yang ganteng itu? Ganteng banget. Siap. Nah, namanya Ustadz Fahmi. Mas, subhanallah. Subhanallah. Siap. Nah, mungkin kita butuh sedikit pencerahan rohani gitu. Karena dari tadi udah trading. Biar besok investasi. cuan ya, Den. Bener, kita Dan cuannya. berkah ya. Cuan dan berkah. Dunia boleh, akhirat jangan lupa. Nah, Sekali. cakep. Siap. Nah, Pak Ustadznya udah datang nih, biar sahur kita lebih berkah.
nggak cuma cuan, kita dengerin dulu kultum dari Pak Ustadz. Silakan Ustadz Fahmi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mirai Aset yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas nikmatnya, karunia-Nya kita dapat bertemu kembali dalam acara sahur bersama dengan Mirai Aset Sekuritas. Sahabat Mirai Aset, berbicara tentang rezeki yang halal dan rezeki yang haram, pernah ada satu dialog hangat antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Malik ini gurunya daripada Imam Syafi'i. Satu waktu sang guru bilang gini, "Wahai Syafi'i, kamu tahu nggak uang itu dapatnya dari mana?" Kata Syafi'i, seorang murid, "Guru, Syekh, uang itu harus dicari. Kita harus mencari uang, gitu. Harus diikhtiarkan." Kata Imam Malik, "Enggak dong. Uang itu akan datang dengan sendirinya." Akhirnya untuk membuktikan perkataannya, Imam Syafi'i pergi. "Kalau begitu, izinkan saya 2 hari atau 3 hari kembali ke sini lagi dan ingin membuktikan perkataan saya bahwa uang itu harus dicari." 2-3 hari, Imam Syafi'i bekerja di pertanian kurma. Akhirnya dengan rasa bangga, Imam Syafi'i bawa bekal kurma dan membawakannya ke hadapan gurunya Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, "Wahai Imam Malik, saya telah membawa kurma dan saya telah membuktikan bahwa uang itu harus dicari. Rezeki itu harus dicari. Ini buktinya." Kata Imam Malik, "Kamu betul, uang itu harus dicari, rezeki itu harus dicari. Kamu telah membuktikannya. Tapi saya juga bilang bahwa uang itu nggak perlu dicari. Rezeki itu nanti akan datang sendirinya. Ini buktinya kamu mendatangkan rezeki untuk saya." Nah, jamaah, sahabat Mirai Aset yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ada bisa kita ambil beberapa perspektif. Yang pertama, sejatinya imam yang dilakukan oleh Imam Malik atau guru dari Imam Syafi'i itu juga salah satu bentuk ikhtiar. Kalau untuk konteks saat ini yang dilakukan Imam Malik itu kan kalau kita bicara tentang sekarang, Imam Malik itu berusaha untuk membina. Kalau kita katakan, bisa kita katakan membina para klien, mengedukasi investor, begitu yang dilakukan sama Imam Malik. Akhirnya Imam Syafi'i juga pinter. Nah, jamaah sahabat Mirai Aset yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berbicara tentang rezeki, tapi ya ternyata semuanya itu rezeki harus dicari, harus diusahakan, harus diikhtiarkan. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang bagaimana cara mendapatkan rezeki yang halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari harta-harta yang baik yang telah Allah berikan rizkinya kepadamu. Nah, harta yang baik itu yang bagaimana? Harta yang baik itu harus terhindar dari beberapa unsur. Yang pertama, harus terhindar dari unsur goror. Goror itu game of change. Goror itu untung-untungan. Nggak boleh ada untung-untungan dalam mencari rezeki. Kalau kita cari contohnya itu banyak. Waktu saya kecil, waktu saya SD, itu pulang sekolah, sahabat-sahabat, itu saya cari abang-abang yang jualan mainan, tapi kita kasih uang gope, kita tarik tuh benangnya. Set, wah nggak dapat. Set, wah nggak dapat. Set, oh dapat mainan. Nah, ini namanya unsur goror, untung-untungan. Yang begini ini yang diharamkan. Kalau dalam kitab fikih klasik itu begini, ada orang pengen beli tanah. Cara belinya kayak gini. Cara belinya, kamu mau beli tanah, harganya 50 juta, taruhlah. Ini dikasih batu, jadi batunya dilempar. Sejauh mana batu itu sampai, sejauh itu pula tanah yang akan dia beli. Nah, itu disebut dengan untung-untungan. Perbedaannya dengan risiko, kalau risiko itu begini. Risiko itu ada pertanyaan. 1 ditambah 1 sama dengan 1A, 1, B, 2, C, 3. Orang yang belajar pasti tahu. Orang yang nggak belajar, nah itu resikonya dia tidak akan sukses. Nah, itu perbedaan. Jadi resiko itu dalam sebuah bisnis hal yang wajar. Rasulullah SAW juga telah memberitahukan tentang hal tersebut. Jadi sahabat Mirai Aset yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
cari rezeki yang menghindarkan kita daripada unsur spekulatif begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang memafsadatkan diri kita atau yang membawa kita ke dalam kerusakan, itu yang harus dihindari. Misalnya investasi di bidang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Islam, itu yang harus dihindari. Nah, efeknya bagaimana kalau mendapatkan harta yang haram? Efeknya sangat luar biasa. Yang pertama, uang cepat habis. Dapat uang 500 juta, besok habis. Itu salah satu tanda bahwa uang kita kurang berkah. Yang kedua, bertambah uang, keluarga makin panas, keluarga makin gak sakinah, keluarga makin gak bahagia, cekcok sana, cekcok sini, anak susah diatur, anak dapat masalah. Ini salah satu indikasi bahwa uang yang kita dapatkan itu kurang berkah. Caranya bagaimana agar kemudian berkah? Yang pertama, cari dari rezeki yang halal. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Uang yang kita dapatkan sejatinya adalah milik orang lain juga. 10% kita berikan kepada orang lain, 2,5% kita berikan kepada orang lain. Dengan begitu, insya Allah keluarga kita semakin bahagia, uang kita insya Allah semakin banyak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk menutup, sahabat Mirai Aset yang dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala, harus ditegur anak kecil main petasan. Kalau menegur, jangan ganas-ganas. Unsur goror harus dihindarkan. Kalau mau jadi investor, mari gabung di Mirai Aset Sekuritas. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa ya ceramah dari Pak Ustadz. Melegakan ya. Iya, Pak Ustadz bisa kesini dulu sebentar, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sehat Pak. Apa kabar Pak Ustadz? Kemarin saya belum kebagian kopi. Mau kopi apa nih Pak Ustadz nih? Jangan salah, ini kopinya salah punya saya. Oh iya, maaf ya, tadi bingung nih soal profit nih. Diingetin Luar biasa. Pak Ustadz mau kopi apa Pak Ustadz? Kopi paste aja. Kopi mahal itu. Bisa aja Ustadz nih. Air putih. Pak Ustadz, saya mau nanya sesuatu nih. Tadi kan Pak Ustadz bilang kita dalam mencari rezeki itu jangan spekulatif. Berarti sama kayak investasi juga ya Pak Ustadz. Kita berarti investasi harus belajar dulu, harus analisis dulu sebelum investasi ya. Seperti yang Pak Ilham katakan tadi. Betul. Benar sekali. Nah, teman saya nih Pak Ustadz, dia katanya mau investasi. Tapi masa dia bilangnya mau pakai pinjaman. Nah, itu gimana tuh Ustadz? Investasi pakai Duit pinjaman. Oh, ini yang ahlinya nih ke Pak Ilham sama Mbak Asri, gimana bagusnya? Hukumnya gimana Ustadz? Oh, hukumnya. Iya. Hukumnya ya boleh-boleh saja sih. Oh, sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi tidak disarankan. Tidak ya? disarankan, betul. Betul. Berarti kita dalam berinvestasi seperti yang Pak Ustadz katakan tadi, kita jangan berspekulasi dalam mencari duit juga, karena jatuhnya ntar judi ya Pak Ustadz. Dan sistem yang sudah dibuat sama Mbak Asri, Pak Ilham itu memang sistem yang ada di Islam gitu. Harus ada edukasi, punya apa namanya? Punya tempatnya masing-masing gitu. Ada ruangnya masing-masing. Makanya Mirai Asset menyediakan platform untuk kita belajar investasi. Baik di YouTube, di Vima, di Instagram, dan sosial media kita lainnya. Tinggal kitanya aja yang harus rajin-rajin ya Ustadz Betul. ya gitu. Rezeki nggak datang sendiri ya Ustadz Betul. ya, tapi kita harus usaha gitu. Harus usaha, harus sabar. Jadi jangan ngarepin tiba-tiba di meja ada duit nggak bisa. Nah, Pak Ilham, Ya. terakhir nih, Ya. sebelum mau imsak nih bentar lagi. Oke, siap. Ada tips nggak Pak Ilham? Sekarang kan kondisi market lagi menantang lah, Oke. bisa dibilang. Ada tips nggak buat saya dan teman-teman yang lain? Oke, tipsnya mungkin jika kondisi seperti saat ini, market yang kurang menentu, kurang baik, lebih banyak merahnya dibandingin hijaunya marketnya. Ya, bukan berarti kita jauh-jauh dari investasi, enggak. Karena setiap kali ada penurunan, pasti juga ada yang naik. Gitu. Cuman kan bagaimana caranya kita bisa melihat tersebut. Tapi kalau memang mayoritas marketnya kurang baik, ada baiknya bobotnya kita kurangin. Gitu. Let's say misalnya biasanya kita trading 100 juta sekali beli saham. Ini kita kurangin. Kalau perlu langsung berubah dari 100 juta
berubah jadi 10%, jadi hanya 10 juta. 10 juta. Kita gunainnya. Nah, jadi bukan berarti juga uangnya didiamin aja. Tapi tadi seperti yang dibilang bahwa di Mirai Aset ada instrumen yang lainnya. Jadi ada baiknya tetap diputar, dipindahkan ke Navi diversifikasinya. Bisa ambil yang lebih amannya untuk reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang, Betul. reksadana pendapatan tetap, dan obligasi. Mbak Sri sendiri ada tips nggak? Sama sebenarnya kayak Pak Ilham bilang. Yang tadi Pak Ilham bilang itu disebutnya diversifikasi. Nah, kalau AA tadi udah invest di Mirai, itu sangat mendukung buat diversifikasi. Ada reksadana, tinggal klik di Navi. Mau beli obligasi yang udah diatur sama undang-undang ya, obligasi pemerintah gitu. Juga ada di M-Stock gitu, ataupun di HOTS gitu. Kemudian mau beli saham, ada di M-Stock kayak gitu. Jadi mau diversifikasi seperti yang Pak Ilham tadi bilang, itu semuanya udah difasilitasi. Mau belajar juga ada ya Ustadz ya, Mirai Asset Academy gitu. Dan prinsip itu sesuai dengan prinsip 3M tadi yang paling terakhir. Money management gitu ya. Benar, Jadi itu uangnya diatur gitu. Benar sekali. Dan yang perlu diperhatikan juga, kita perlu tahu juga penurunannya karena apa nih Den, kayak gitu. Misal kalau sekarang kan lagi heboh perang dagang ya, kayak gitu. Berarti itu namanya risiko sistematik. Artinya kita nggak bisa hindarin kayak gitu. Tapi dengan prinsip 3M tadi, kita udah berusaha untuk mengatur resikonya tadi. Jadi nggak mungkin nggak ada resikonya gitu. Dan bisa datang ke cabang Mirai Asset juga ya Mbak Iya. Sri? Belajar bisa datang ya? sana ya. Bisa langsung kayak gitu. Pasti yang di cabang mana nih? Itu tuh yang itu tuh towernya. Nanti langsung datang aja. Siap. Tadi kan Mbak Sri dari sana loncat ke sini. Iya. Wih, Terbang. Iya. Terbang. Oke, besok pagi harus daftar langsung ya. Iya, daftar dulu. Saya makanya. tunggu ya, ya. Siap. Kayak Nanti gitu. nomor jangan lupa ya. Iya, senang aja. Nomornya buat daftar, bukan yang lain ya. Paham, aman, siap. Oke. Punten sekali nih, bentar lagi udah mau azan. Ustaz pimpin sholat subuh kali ya? Ayo. Iya lagi. Sholat bareng ya Aduh, teman-teman? sebentar, saya belum Subhanallah. Oke, di Imsak nih ya. Dan imsak. Udah Sebelum mau azan imsak nih, sebelum imsak. Ayo, Makasih ya, salat-salat. ya. Iya, sholat bareng kita. Ayo, Subhanallah. Ingat M-Stock, inovasi terbaru dari Mirai Asset yang telah membawa pengalaman trading kamu ke level berikutnya. Sekarang, M-Stock akan jadi lebih kuat. Kenalin Maya, teknologi AI canggih yang hadir untuk mengoptimalkan trading kamu. Sementara kamu menjalani aktivitas sehari-hari, Maya bekerja secara optimal selama jam pasar berlangsung. Mengambil keputusan trading berdasarkan analisis data, sehingga portofolio kamu akan dikelola secara lebih objektif dan terarah. Mudah digunakan oleh semua kalangan investor dan trader. Maya memungkinkan kamu membuat parameter trading sendiri atau menyesuaikan dari parameter yang sudah terbukti. Backtest sesuka hati untuk hasil terbaik. Dengan manajemen risiko yang kuat, Maya membuat trading kamu lebih aman tanpa mengorbankan hasil yang menguntungkan. Jangan lewatkan kesempatan ini, temukan Maya segera hanya di aplikasi M-Stock dari Mirai Asset. Dan jadilah yang pertama merasakan teknologi trading masa depan. Unduh sekarang dan bersiaplah merasakan pengalaman trading masa depan.